Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau trading itu ya kayak lagi berjudi? Cemas terus, deg-degan, nasibnya kayak digantungin di setiap trade. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas cara mengubah pola pikir itu. Dari yang tadinya penjudi yang cuma ngandelin keberuntungan, menjadi pemilik kasino yang mainnya pakai strategi dan probabilitas. Oke, coba deh kita lihat perbandingannya. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada pola pikir penjudi. Cemas, emosional, dan fokusnya cuma ke hasil trading berikutnya. Di sisi lain, ada pola pikir kasino. Sistematis, tenang, objektif, dan mikirinnya jangka panjang, ribuan putaran. Nah, bedanya ini jelas banget kan? Yang satu isinya stres, yang satu lagi isinya profitabilitas. Tujuan kita sekarang, pindah dari kiri ke kanan. Nah, ini dia nih biang keroknya. Sebagian besar trader itu hidup di skala waktu keacakan. Maksudnya apa? Maksudnya, setiap kali profit atau loss, rasanya itu kayak nilai rapor pribadi. Bikin emosi jadi naik turun kayak roller coaster kan? Karena ya kita berusaha nyari-nyari pola di sesuatu yang sebenarnya cuma noise acak jangka pendek. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita keluar dari jebakan emosi ini? Well, langkah pertamanya adalah kita harus ubah total definisi pekerjaan kita sebagai trader. Karena peran Anda yang sebenarnya itu mungkin banget bukan seperti yang Anda bayangkan selama ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia definisinya, dan ini penting banget. Peran sejati seorang trader itu ternyata bukan buat nebak-nebak harga mau kemana. Bukan. Peran Anda itu cuma jadi eksekutor sistem. Simple. Anda bikin sistem yang punya keunggulan statistik, terus tugas Anda cuma satu, jalankan sistem itu berulang-ulang, persis sama, tanpa diubah-ubah. Kalau kita pecah lagi, pekerjaan Anda itu sebenarnya cuma 3 langkah ini. 1. Bangun keunggulan atau edge, ini Anda lakuin lewat riset, lewat backtesting. 2. Ulangi tanpa cacat. Maksudnya, eksekusi aturannya secara konsisten, jangan melenceng. Dan yang ketiga, ini bagian paling susahnya, percaya sama angka. Biarin probabilitas yang bekerja seiring berjalannya waktu. Kutipan ini, wah, ini merangkum semuanya. Tanggung jawab Anda itu cuma satu. Patuhi aturan main yang udah Anda buat sendiri. Jadi fokusnya itu bukan biar benar di satu trade. Bukan. Fokusnya adalah untuk disiplin di satu trade. Soal hasil, biar sistem yang urus, bukan ego kita. Ingat, profit itu datang dari sistem yang solid, bukan dari kejeniusan sesaat. Terus, kenapa sih keyakinan sama sistem ini penting banget? Gini, karena yang namanya drawdown atau rugi beruntun itu pasti bakal datang. Nggak ada sistem yang selalu menang. Nah, tanpa keyakinan penuh sama data dan backtesting Anda, dijamin Anda bakal panik. Anda bakal mulai ngotak-ngatik sistem yang sebenarnya nggak rusak, dan akhirnya malah menghancurkan jalan Anda sendiri menuju profit. Oke, jadi kita udah definisin ulang peran kita, tapi tahu doang kan nggak cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih berat, memprogram ulang otak kita supaya benar-benar bisa ngejalanin peran baru itu. Ini udah masuk ke ranah perubahan psikologis yang ya cukup dalam. Nah, ini dia yang namanya lingkaran setan, yang ngejebak banyak banget trader. Awalnya dari mana? Dari satu keyakinan yang keliru, bahwa setiap kali menang atau kalah itu pasti ada artinya. Keyakinan ini terus mancing kebiasaan buruk, misalnya mantengin layar profit rugi non-stop, jadi emosional. Dan kebiasaan buruk ini malah makin nguatin keyakinan awal tadi. Muter aja terus di situ, bikin capek. Jadi, gimana cara mutusin rantainya? Poin kuncinya di sini. Nggak cukup cuma berhenti ngelakuin kebiasaan buruknya aja. Nggak bisa. Anda juga harus pada saat yang bersamaan mengganti keyakinan yang jadi akarnya. Dua-duanya harus diserang barengan biar siklusnya benar-benar putus selamanya. Dan ini dia siklus positif yang harus kita bangun sebagai gantinya. Keyakinan barunya adalah hasil satu trade itu nggak ada artinya. Titik. Tindakan barunya, eksekusi sistem dengan disiplin. Nah, setiap kali Anda berhasil eksekusi dengan disiplin, nggak peduli hasilnya menang atau kalah, Anda itu sebenarnya lagi memperkuat keyakinan baru ini. Gini caranya ngebangun mentalitas trader profesional. Oke, peran baru udah kita pegang, pola pikir baru juga udah. Sekarang kita masuk ke mesin penggeraknya, probabilitas. Nah, ini konsep yang sering banget disalahpahami. Padahal ini kunci paling penting buat sukses jangka panjang. Ini ada satu kebenaran pahit yang harus kita telan bulat-bulat. Probabilitas itu bekerjanya jauh lebih lambat dari yang kita bayangkan. Intuisi kita kan pengennya hasil instan ya kan? Tapi statistik,
Dia butuh ratusan, bahkan ribuan kali percobaan buat ngebuktiin keunggulannya. Nerima fakta ini syarat mutlak kalau mau jadi trader yang konsisten. Coba lihat angka ini, 30. Maksudnya apa? Menurut sumber yang kita bahas, bahkan sistem trading yang paling canggih sekalipun bisa jadi nggak menghasilkan profit sama sekali setelah 30 kali trading. No, bukan karena sistemnya jelek, tapi karena dalam sampel sekecil itu, faktor acak atau random itu masih jauh lebih kuat. Jadi, pada akhirnya Anda punya pilihan. Anda mau hidup di skala waktu keacakan yang isinya cuma mikirin satu trade berikutnya, atau Anda mau beroperasi di skala waktu probabilitas yang fokusnya adalah performa sistem Anda dalam 1000 trade berikutnya. Pilihan ini yang nentuin segalanya. Dan ini peringatan keras ya, kalau Anda coba-coba memperbaiki sistem cuma gara-gara beberapa kali rugi, itu jebakan. Anda itu sebenarnya lagi bereaksi terhadap faktor acak, bukan terhadap performa sistem. Dan ini, percaya deh, adalah cara paling cepat buat ngerusak keunggulan statistik yang udah susah payah Anda bangun. Oke, sekarang mari kita satuin semua kepingan puzzle-nya. Kita udah punya peran yang benar, pola pikir yang tepat, dan pemahaman skala waktu yang realistis. Dengan semua itu, kita siap buat transformasi terakhir, menjadi sang bandar. Inilah inti dari pola pikir kasino itu. Anda udah nggak peduli lagi sama satu putaran roulette, yang Anda pedulikan adalah ribuan putaran. Fokus Anda bukan lagi ke hasil, tapi ke proses eksekusi aturan yang sempurna. Anda yakin seyakin-yakinnya bahwa dalam jangka panjang, matematika dan keunggulan sistem Anda itu pasti menang. Dan inilah hasil akhirnya. Kalau Anda bisa benar-benar menginternalisasi semua ini, rasa cemas soal hasil trading harian itu bakal hilang. Fokus Anda itu bergeser. Dari yang tadinya mikirin hasil satu putaran kartu, sekarang mikirin profitabilitas seluruh kasino. Dari hal-hal kecil yang acak ke gambaran besar yang bisa Anda kontrol. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nanti pas Anda lihat pasar lagi, coba tanya ke diri sendiri. Saat ini, saya lagi ngelola satu trade berikutnya, atau saya lagi ngelola sistem saya? Apakah saya ini penjudi yang cemas, atau pemilik kasino yang tenang? Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan segalanya.